dari 3 pelaku jamret HP anak-anak berhasil diborgol polisi. Tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan, seorang anak aniaya ibunya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Selasa 1 Desember 2020. Bersama saya Misbahul Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. Viral di media sosial, aksi pelaku spesialis jamret HP anak-anak di Kota Palembang. Berhasil ditangkap Subdit Jatanras Mapolda Sumatera Selatan. 2 dari 3 pelaku diciduk berdasarkan barang bukti rekaman kamera CCTV saat beraksi. Dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat ketiga pelaku berhenti di depan sebuah warung. Tanpa menunjukkan kecurigaan, salah satu pelaku turun dan pura-pura berbelanja untuk membeli rokok. Sebelumnya pelaku sudah 2 kali mengintai target di dalam warung. Targetnya, anak pemilik warung yang sedang asik memainkan handphone di dalam warung Jalan Gotong Royong, Kelurahan Sriwijaya, Alang-Alang Lebar, Palembang pada 25 November 2020. Pelaku langsung menarik HP korban dan kabur menggunakan sepeda motor. Rekaman CCTV ini sempat viral di media sosial. Dari hasil rekaman CCTV, 2 dari 3 pelaku, Jerry Saputra dan Alvendi, digelandang ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing kawasan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Modus dari komplotan ini berkeliling mencari mangsa mengendarai sepeda motor. Sasaran mereka mencari anak-anak yang bermain handphone di depan rumah atau di pinggir jalan. 3 orang 3. Itu ada seperti apa? Jalan dulu mencari mangsa atau seperti apa? Jalan dulu keliling-keliling. Oke. Udah itu dapat, ambil api. Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Suryadi menyatakan komplotan ini mencari sasaran anak-anak yang bermain ponsel. Mereka turun pura-pura membeli, kemudian selain membeli, mereka melihat ketika ada orang warung ataupun anaknya atau keluarga atau saudaranya berada di main handphone, maka langsung kemudian diambil paksa, disikat handphone itu, kemudian dibawa lari. Polisi menyita barang bukti handphone milik korban. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Aksi pencurian burung kicau di Kota Palembang terekam kamera CCTV. Memanfaatkan cuaca hujan, pelaku masuk dari atas pagar dan naik ke mobil untuk menurunkan kandang burung. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri menaiki pagar rumah korban sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Merpati, Kelurahan Duku, Kecamatan Iliri Timur 2, Palembang. Pelaku memanfaatkan cuaca hujan masuk ke halaman rumah korban dengan tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Mengetahui adanya kamera CCTV, pelaku sengaja mengenakan topi serta kain untuk menutupi bagian wajah dan kepala agar tidak dikenali. Pelaku menyelinap berlindung di balik kendaraan korban yang terparkir di garasi untuk menghindari CCTV. Pelaku kemudian naik ke atas mobil korban untuk menurunkan kandang burung. Sesampainya di bawah, pelaku dengan cepat mengambil burung kicau dan meninggalkan kandangnya. Berbekal barang bukti hasil rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Hanya berselang beberapa hari, korban sudah 2 kali kehilangan burung kicau dan menduga pelaku adalah orang yang sama. Ervan mengaku mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. 2 kali. Ini yang keduanya ya? Burung apa tuh? Murai batu. Murai batu. Jadi posisi cara dia maling gimana Pak? Posisinya manjat mobil, turunin kandang, tangkap burungnya. Jadi kalau kandangnya enggak ya? Kandangan di bawah, di lantai. Jadi buka pintu ya? Iya. Kasus pencurian burung berkicau seharga puluhan juta rupiah ini masih ditangani Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. 2 orang pelaku ilmu gendam atau hipnotis berhasil diringkus polisi saat hendak memperdaya seorang ibu rumah tangga di Pasar 16 Ilir, Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 3 kalung emas yang diduga palsu.
Mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan komplotan hipnotis yang hendak beraksi di Pasar 16 Ilir Palembang, polisi berpakaian preman dari unit pidana umum Polrestabes Palembang langsung melakukan pengintaian. Pelaku yang telah diketahui gerak-geriknya dari dalam mobil terlihat sedang memperdaya seorang ibu rumah tangga di pasar. Korban yang telah dihipnotis pelaku terlihat menuruti kemauan untuk diajak pelaku. Tidak membuang waktu, polisi langsung menyergap kedua pelaku. Kedua pelaku yang mencoba melarikan diri tak berdaya setelah warga sekitar ikut membantu meringkus pelaku. Dari tangan kedua pelaku, Chandra dan Nasution, petugas mengamankan 3 untai emas yang diduga palsu. Rencananya, 1 untai emas palsu akan ditukar dengan uang 7 juta rupiah milik korban. Berapa kali terbuang masuk penjara? 2 kali. Kasus apa? Kasus maling sekali, kasus hipnotis sekali. Hipnotis sekali, maling sekali. Kasus penipuan dengan modus hipnotis sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar dan mal. Biasanya dilakukan kelompok yang sudah berbagi tugas. Kelompok hipnotis ini mengincar korban wanita dengan tipu daya pembelian emas palsu ataupun benda-benda pusaka. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara hipnotis yang terjadi di Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, dengan kronologis kejadian pada saat itu bermula dari korban Evi mengunjungi Pasar 16 Ilir dan bertemu dengan kedua pelaku maupun tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Tidak diberi uang untuk mabuk-mabukan, seorang anak aniaya ibunya sendiri. Informasinya sesaat lagi. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha
berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Tak diberi uang untuk keperluan mabuk, seorang pria di kota Palembang tega menganiayai ibu kandungnya sendiri di depan umum. Aksi penganiayaan yang sempat direkam warga sempat viral di media sosial. Seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang sayur ini dianiaya oleh anak kandungnya sendiri di Jalan Fakih Usman, Lorong Perigi Darat, Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang. Korban dianiaya anak kandungnya sendiri di depan umum dengan cara memukuli serta menendang ibu kandungnya dan dilempar batu bata. Beruntung salah satu warga yang melintas di lokasi kejadian langsung menghentikan aksi penganiayaan. Penganiayaan berawal saat pelaku atau anak korban meminta uang kepada ibunya yang berjualan sayur di Pasar Dua Ulu Palembang untuk keperluan mabuk pelaku. Namun karena korban atau ibu pelaku tak memberi uang karena dagangannya sepi pembeli membuat pelaku marah. Itu anaknya tuh sering ngobat atau narkoba gitu Bu. Anaknya kalau narkoba tuh mungkin tidak, tapi ngaibon. Udah sering Bu terjadi Bu kalau anaknya sering mukul ibunya. Enggak, mukulnya baru kali itu kan, tapi cuma misalnya kalau minta duit cuma ribut-ribut kecil, ribut-ribut dikit kan. Akibat penganiayaan terhadap ibu kandung ini sempat viral di media sosial dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Pemilik sekaligus pengelola arena judi Bakarat yang menjadi DPO sejak September kemarin berhasil ditangkap Subdit Jatras Mapolda Sumatera Selatan. Kini polisi masih mengejar satu tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang. Aswandi alias Acit 50 tahun, DPO kasus judi ini langsung digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan. Pemilik sekaligus pengelola arena judi Bakarat ini menjalani pemeriksaan di Subdit Jatendras Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya, tim penyidik Subdit 3 Jatendras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap 2 orang sebagai pengelola serta bandar dalam kasus judi Bakarat. Dalam kasus ini, polisi sudah melakukan penahanan terhadap 10 orang pemain judi Bakarat yang diamankan di arena judi kawasan Jalan Taman Kenten, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang pada Senin 31 Agustus 2020 lalu. Aswandi mengaku lokasi judi Bakarat sendiri saat penggerebekan baru saja dibuka selama 2 hari. Di Taman Kentung baru buka berapa hari? 2 hari. Baru 2 hari. Untuk pertama, hari kedua dari Bakaran apa kok? Pasar malam tidak kok? Untuk keuntungan kita kok yang dari 2 hari itu berapa? Baru tes. Kasubdit 3 Jatendras Polda Sumatera Selatan Kompol Suryadi belum bisa memberikan keterangan secara lengkap karena tersangka baru saja ditangkap dan masih dalam pemeriksaan. Bang, berapa lagi Bang? 1. Ya, 1 lagi Bang. Lagi periksa.
Sebelumnya, polisi melakukan penggerebekan arena judi di Jalan Taman Kenten, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Polisi mengamankan 22 orang pemain dari arena judi yang biasa disebut judi jenis bakarat. Dari 22 orang yang diamankan, 10 orang diantaranya resmi dijadikan tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu silih berganti mendatangi Mapolres Oku Selatan. Kedatangan para ibu-ibu ini untuk melaporkan owner arisan online bodong. Akibat arisan bodong tersebut membuat ratusan korban tertipu daya oleh pelaku dan berhasil membawa kabur uang anggota hingga miliar rupiah. Sedikitnya belasan orang korban penipuan arisan online mendatangi Mapolresta Ogan Komering Ulu Selatan. Para korban merasa tertipu oleh owner bernama Lucy Tania yang kini tidak diketahui keberadaannya. Menurut para korban, uang senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah merupakan bayaran sebagai anggota arisan. Namun diduga telah dilarikan oleh Lucy Tania 21 tahun, warga Kampung Sawah, Kecamatan Muara II, Oku Selatan yang tak lain merupakan owner arisan online bodong. Hingga saat ini sudah 50 orang korban arisan online membuat laporan ke Mapolres Oku Selatan. Diperkirakan kerugian yang dialami anggota arisan online mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Para korban umumnya ditawarkan oleh kawannya yang juga ikut arisan online tersebut. Bila arisan tersebut amanah on time, tepat waktu dan tidak sampai macet pembayarannya, serta terdapat seorang pengacara sebagai kuasa hukum owner. Para korban meminta agar Lucy Tania sebagai owner arisan online tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara baik-baik. Namun apabila tidak juga diselesaikan dengan secara baik-baik, maka para korban arisan online akan menempuh jalur hukum. Kalau mau dibulatkan itu 65 juta. Itu kita dari kapan itu mulai menyetorkan arisan itu? Saya baru ikut arisan sama si Lucy ini baru sudah lebaran itu. Kira-kira kurang lebih 5 bulan lah. Iya. Terkait adanya laporan korban arisan online yang melapor ke Mapolres Oku Selatan, Satreskrim Mapolres Oku Selatan membenarkan hal tersebut dan saat ini sedang mendalami kasus ini. Penggelapan dan penipuan dengan modus arisan online seperti itu. Total kerugian itu berapa? Total kerugian masih kita dalamin, namun perkiraan kita di angka 400 jutaan. Itu bukan hanya satu orang saja, namun setelah kita datakan lebih dari 50 orang yang menjadi korban dari penggelapan dan penipuan tersebut. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Curi emas untuk sang pacar seorang anak dilaporkan ibunya ke polisi. Informasinya sesaat lagi. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang
Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang melaporkan anak kandungnya sendiri ke polisi karena telah mencuri emas miliknya senilai ratusan juta rupiah. Ironisnya, emas tersebut dijual anaknya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sang pacar. Dengan wajah yang kesal, Mareta Anggraini, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang, mendatangi SPKT Mapol Restabes Palembang untuk melaporkan anak kandungnya sendiri. IRT yang berprofesi sebagai penjual pakaian bekas ini melaporkan anak kandungnya sendiri karena telah mencuri emas miliknya dengan nilai 115 juta rupiah. Dirinya mengetahui emas miliknya telah dicuri oleh anak kandungnya berawal saat korban hendak mengambil emas di dalam lemari. Korban lalu menanyakan emas tersebut kepada anak kandungnya karena dicurigai telah mencuri emas miliknya. Awalnya pelaku tidak mengakui kalau telah mencuri emas milik ibunya. Namun setelah didesak keluarga besar, barulah pelaku mengaku telah mencuri emas tersebut. Ironisnya dari pengakuan pelaku, emas tersebut dicuri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup pacarnya. Mereka barang-barangku dulu kan, maksud apa itu karena rumah nak ditinggal ke kan? Pas tiba dibuka itu barang nggak kate. Apa itu? Barang apa? Logam mulia 9P, kalung panjang yang 3 suku siko, mainannya sesuku siko, cincin mas kawin anak aku itu, dengan cincin aku yang sesuku siko, yang setengah suku siko. Total berapa semua ini? Kurang lebih kerugian itu 15 juta. 15 juta? 115 juta. 115 juta, semuanya boleh. Laporan korban saat ini telah diterima pihak kepolisian. Selanjutnya laporan korban akan segera ditindaklanjuti. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
3 kawanan spesialis pencuri tempat kos-kosan dan kotak amal masjid berhasil dibekuk aparat polisi. 2 tabung gas melon, 1 vakum cleaner, dan 1 kipas angin diamankan dari tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Herianto 26 tahun, Dodi Juliansah 26 tahun, dan Rangga Triada 26 tahun. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Di hadapan petugas, Herianto mengakui tindak pencurian yang dilakukan bersama 2 rekannya itu. Tempat kos-kosan kawasan Jalan Lunjuk Jaya, Gang Tanjung, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Saat melancarkan aksinya, situasi di tempat kejadian perkara dalam keadaan sepi dan dinding kosan itu juga sudah rusak, sehingga timbul niat mau mencuri di kosan korban. Diakuinya Herianto, mereka juga telah melakukan pencurian di masjid sebanyak 2 kali di kawasan Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Sasari. Iya, apa? Kemarin kebetulan lewat. Bukan sengaja, bukan. Obeng tuh yang mana itu? Obeng dapat dari mana? Obeng kau yang bawa kan? Obeng ketemu di jalan. Obeng ditemu di jalan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 2 tabung gas melon, vakum cleaner, dan kipas angin. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Seorang perempuan muda ditemukan tewas di kamar kosannya, Kelurahan Sukaraya Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun dari hasil penyelidikan sementara tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Warga Kota Batu Raja digegerkan dengan penemuan jasad perempuan muda yang tewas di kamar kosnya di Kelurahan Sukaraya Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Das yang ditemukan polisi di kamarnya, perempuan tersebut bernama Kristina Ernawati, warga Kelurahan Pancar Lawang, Toraja Timur. Diduga korban meninggal dunia sudah sejak beberapa hari dikarenakan sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Korban ditemukan tewas terlungkup sujud di kamar mandi serta ada bercak darah. Korban ditemukan saat pemilik kos hendak menagih uang sewa, namun saat didatangi tidak ada jawaban. Karena curiga serta ada aroma tidak sedap, pemilik kos mendobrak kamar korban. Salah satu tetangga korban, Rizky, menyebutkan bahwa sejak beberapa hari memang korban tidak terlihat. Namun hal itu tak membuatnya curiga, pasalnya korban memang jarang keluar dan bergaul dengan tetangga. Selama ini dia macam mana? Keseharian dia gimana? Jarang keluar. Jarang keluar. Jarang temu ular. Oh gitu. Kerja. Nanti lah nyoba busuk atau macam mana? Berapa hari? Berapa hari yang ada bawa busuk? Di lokasi terlihat tim invasi Polres Oku melakukan olah TKP dibantu jajaran Polsek Batu Raja Timur. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab korban meninggal dunia. Beberapa harta benda milik korban diketahui masih berada di lokasi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawwaroh beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019. Sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit, hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah. Dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar, min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu
adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha memiliki karunia kepada manusia. Walakin aksaron nasi la yashkurun, namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya Ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya Ta'un, tinggal lagi derivasi dari Ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya Ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha, Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu.
Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar ibn al-Khattab seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar ibn al-Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibn al-As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibn al-As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15.
hanya di iNews. Harapan kami sebagai masyarakat Palembang menghimbau kepada pemerintah pusat, daerah dan kota untuk membantu secepatnya bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan juga kami himbau kepada para anggota-anggota DPR, pengusaha yang mampu supaya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di Kota Palembang berharap bantuan dari pemerintah segera turun, dan juga kami mengimbau kepada wakil rakyat kami yang berada di pusat, provinsi dan tingkat daerah untuk memperhatikan kami, karena dengan maraknya wabah corona dan berlakunya lockdown atau dirumahkannya, maka kami tidak bisa bekerja, khususnya untuk buruh harian lepas, karena kalau tidak bekerja kami tidak bisa menafkahi kota kami. Semoga cepat terrealisasi dan kami sangat membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita. Sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan. Tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan, misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman. Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata
kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan 1 lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama orang Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana, menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa taala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan, lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Dua sungai meluap, Desa Bayar Ilir Muba terendam banjir. Jalan Lebung Permai Palembang kembali tertimbur longsor. Ikan gabus hias memiliki nilai puluhan juta rupiah. Selamat siang, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Tiga sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Tingginya intensitas hujan memicu dua sungai di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin meluap. Akibatnya ratusan rumah di Desa Bayar Ilir, Kecamatan Bayung Lencir terendam banjir. Tingginya intensitas hujan dalam 2 pekan terakhir mengakibatkan ratusan rumah warga Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin terkepung banjir. Selain pemukiman, banjir juga merendam akses jalan menuju desa dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir ini dipicu meluapnya 2 sungai, yakni Sungai Bayat dan Sungai Lalan. Menurut warga, banjir kali ini lebih parah dari banjir sebelumnya, bahkan ketinggian banjir terus meningkat. Sedikitnya 30 kepala keluarga yang tinggal di rumah berbentuk bangunan gedung terpaksa mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga yang lebih tinggi. Sedangkan rumah warga yang memiliki tiang masih dapat bertahan di dalam rumah. Inilah berapa hari dalam ini? Kurang lebih 3 hari kalau dalam ini. Masih naik tak ini? Bertahan, naiklah. Belum ngungsi kita, Bu? Belum, masih tetap di rumah telah. Kalau naik terus kemana? Ya, naik terus sih. Ada tenda. Itulah dibuatlah di pojok, sudah ada tenda. Untuk yang Penggalan Bayat sekarang ini kemarin terpantau 34 kakak yang terendam banjir, tapi masih ada yang bertahan karena rumahnya panggung. Dan juga Bayat Ilir pun seperti itu, ada yang mengungsi ke tempat keluarganya. Dan kami mulai musim hujan sudah menghimbau kepada masyarakat agar waspada, barang-barang yang berharga tolong diamankan. Kepala desa bersama pemerintah kecamatan terus melakukan pemantauan di lokasi banjir untuk mengantisipasi banjir lebih parah. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang lansia terjebak di kepungan banjir di Desa Bayar, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin. Lansia tersebut harus dievakuasi tim Palang Merah Indonesia Musi Banyu Asin. Di sana kan yang di dalam ini. Tim gabungan Palang Merah Indonesia Musi Banyu Asin menggendong seorang lansia yang terjebak di kepungan banjir di kediamannya di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin. Lansia ini terpaksa dievakuasi dari kediamannya yang kini terendam banjir dengan ketinggian genangan banjir mencapai 1,5 meter. Petugas membawa warga ini ke tenda darurat yang disediakan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyu Asin.
Banjir juga memutus akses jalan menuju desa sehingga membuat aktivitas warga lumpuh. Untuk keluar masuk desa, warga terpaksa menceburkan diri melintas rendaman banjir karena tidak memiliki perahu. Selain itu, warga juga tidak dapat beraktivitas lantaran kebun mereka juga terendam banjir. Ya, kami bantu evakuasi warga, terutama yang kami utamakan adalah orang-orang lanjut usia, Pak. Nah, seperti kami lakukan tadi, ada beberapa anggota kami yang kami bawa dukung mereka sampai ke tempat lokasi tim kesehatan. Ya, kalau hidup 1, 2, 3 hari saat teman, wah, ini kan tenggelam semua. Dari mana, Bu? Dari kami bantuan. Oh, bantuan. Iya. Ini susah, Bu, dengan adanya banjir nih, Bu. Iya, susah, Nak. Nah, begawe untuk di kebun mana nih? Dapat tak begawe lagi, ini kalau banjir nih. Lah terendam kalau. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin menyalurkan bantuan berkisar 100 paket sembako untuk dibagikan kepada warga yang terdampak bencana banjir. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, diterpa hujan deras, Jalan Lebung Permai Kampung Talang Tuo, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang kembali mengalami longsor. Akibatnya jalan tidak dapat dilintasi baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kendaraan terpaksa melewati jalan perkebunan kelapa sawit. Belum rampung diperbaiki akibat longsor beberapa pekan lalu, kini Jalan Lebung Permai Kampung Talang Tuo, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang kembali longsor akibat hujan lebat yang mengguyur kota Palembang sepekan terakhir. Longsor di Jalan Lebung Permai Kampung Talang Tuo kali ini benar-benar menyulitkan warga. Kondisi jalan yang berlumpur tanah merah menyebabkan jalan tidak dapat dilintasi kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Ruas jalan ini sangat sempit, dengan kiri dan kanan jalan terdapat tanah dari lahan kebun kelapa sawit. Tak heran jika ruas jalan ini terlihat cukup mengerikan. Sejumlah warga yang tidak mengetahui kondisi jalan terpaksa harus memutar balik atau melewati jalan pintas di tengah kebun kelapa sawit. Jalannya jelek, nggak bisa lewat. Apa? Nggak bisa lewat ya? Nggak bisa lewat, lumpur. Jadi nganter sampai sebatas sini ya? Iya. Itu nganter siapa ke situ, Bu? Kakak. Nganter kakak. Enak kemana itu, Bu? Ke rumah. Komplek di ujung itu. Oh, jadi Ibu muter lagi, Bu ya? Iya, betul. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Firman Syahadi menyampaikan, jalan yang longsor tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil dinas terkait dan meminta keterangan penyebab terjadinya longsor di Jalan Lebung Permai Kampung Talang Tuo, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar tersebut. Longsor dan itu saya lihat tiang-tiang listrik sudah mendekati area longsor. Saya kira itu saja himbauan kami dari Komisi 3 supaya PUPR Kota Palembang secepatnya untuk turun ke lapangan dan memberikan solusi. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menpan RB meresmikan MPP terbesar dan terlengkap di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya.
Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik Palembang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Diharapkan keberadaan Mall Pelayanan Publik ini membantu masyarakat lantaran memegang teguh komitmen pelayanan yang cepat, ramah, dan efisien. Upaya mempermudah dalam peningkatan pelayanan publik dengan berpedoman dengan kecepatan, keramatamahan, serta terintegrasi, pemerintah Kota Palembang mendirikan Mall Pelayan Publik terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Dengan luas lahan 2 hektar, mall yang berada di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Jakabaring, Kota Palembang memiliki 28 unit instansi dengan 373 layanan seperti drive-thru perpanjangan SIM, Disduk Capil, Kejaksaan, pengurusan izin usaha, Samsat, pembuatan paspor, pengaduan kepolisian, ombudsman, hingga balai nikah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan MPP tidak hanya baik berdasarkan bentuk bangunan serta fasilitas pendukung pelayanan, akan tetapi harus disertai dengan layanan cepat dan juga SDM yang ramah dan profesional. Regulasi yang kita pangkas. Negara kita negara hukum ya, tapi harus kita rubah. Kita bukan negara peraturan. Kemarin ada Omnibus Law, ada Cipta Kerja, memangkas yang tujuannya adalah memperpendek jalur birokrasi. Dan yang kedua adalah mempercepat proses pelayanan publik. Dan yang ketiga, memproses perizinan. Sementara itu, Harno Joyo, Wali Kota Palembang menyatakan terbentuknya gagasan MPP terlengkap dan terintegrasi setelah melakukan studi banding di Azerbaijan. Yang tidak ada di tempat lain, breakthrough, SIM dan SIM card. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Kapolres Tabes. Cepat sekali Pak prosesnya. Kemudian juga ada anjungan pembuatan KTP, KK, kartu keluarga sudah siap juga Pak. Terima kasih dari Kementerian Dalam Negeri yang telah mensupport juga. Dengan canggihnya peralatan IT, dengan megahnya gedung, tentu harus dibarengi dengan ekspresi yang baik.
karena tidak akan ada gunanya IT tempat yang baik tapi tidak bersamaan dengan ekspresi yang baik juga untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan investor akan semakin percaya kepada Sumatera Selatan, lebih khusus lagi di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang diharapkan memberikan contoh pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta berkontribusi terhadap peningkatan investasi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 14,86 triliun rupiah serta rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 26,6 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa dilakukan secara langsung kepada beberapa satuan kerja kementerian lembaga dan perwakilan pemerintah kabupaten kota yang berlangsung di Gria Agung Palembang Senin pagi. Transfer keuangan daerah dan dana desa ke Provinsi Sumsel mengalami penurunan dari tahun lalu, yakni dari 30 triliun menjadi 26,6 triliun rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya proses realokasi dan refocusing anggaran. Sementara besaran DIPA tahun 2001 tingkat satuan kerja, kementerian dan lembaga justru mengalami kenaikan sekitar 1,7 triliun atau mencapai 14,86 triliun rupiah. Gubernur Sumsel mengatakan pemerintah akan mempercepat penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Yang sudah disampaikan Presiden untuk kita kerja keras, extraordinary, bahkan pindah channel, kata Presiden tadi. Nah, pindah channel ini tapi frekuensinya tentu harus sama dong, selaras dong. Kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai desa, terutama menyikapi masalah protokol kesehatan, tentang penggunaan keuangan yang efektif, maksudnya tepat sasaran. Herman Deru akan memanfaatkan anggaran 2021 untuk mengembangkan potensi UMKM dan sektor pertanian. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempercepat proses pelelangan, sehingga di awal 2021 APBN dan APBD sudah beredar di masyarakat. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ruang isolasi COVID-19 di ODP Center yang disiapkan pemerintah Kota Pagar Alam di kawasan X Villa Gunung Gare terlihat sepi. Lantaran warga lebih memilih isolasi di rumah secara mandiri. Padahal kasus menderita pasien COVID-19 meningkat. Sejak awal pandemi COVID-19, pemerintah Kota Pagar Alam telah menyediakan 3 villa untuk orang dalam pemantauan atau ODP Center. Villa yang disiapkan sebanyak 3 kamar untuk ruang isolasi bagi pasien yang dirawat. ODP Center diperuntukkan bagi pasien yang rumahnya tidak memenuhi syarat untuk merawat pasien COVID-19. Seperti rumah yang tidak memiliki kamar mandi maupun ruang yang sempit atau hanya memiliki satu rumah untuk keluarga. Menurut juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam Samsul Bahri, tidak hanya kondisi rumah yang sempit untuk merawat pasien, melainkan jika masyarakat resah dengan pasien di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, maka pasien dapat dirawat di ODP Center yang telah disediakan. Kalau pada saat sekarang nih, ya, karena isolasinya sudah selesai masa pemantauan, di ODP Center itu tidak ada lagi. Namun sebelumnya pernah ada sebanyak 5 orang yang pernah diisolasi di ODP Center, dan 5 orang ini alhamdulillah sudah sembuh semua. Sebelumnya sudah ada 5 pasien yang terpapar COVID-19 dirawat di ruang isolasi di Villa X MTQ dan semuanya sudah dinyatakan sembuh. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan.
Pemirsa, ikan gabus hias memiliki nilai puluhan juta rupiah. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Demi kesehatan bersama, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar COVID-19. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Sumsel tangguh. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Puluhan pemuda dan tokoh masyarakat di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin menghadiri silaturahmi dengan anggota DPRD Muba dari Partai Perindo dan pengurus DPD Partai Perindo Musi Banyu Asin. Silaturahmi dalam bentuk edukasi politik bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memahami sistem berpolitik. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Musi Banyu Asin menggelar silaturahmi dan edukasi politik bersama masyarakat di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin. Berbagai persoalan disampaikan warga terkait ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyu Asin Andri Septa bersama Sekretaris DPD Herianto dan Bendahara Eka Rahma terus melakukan edukasi politik di sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Sangadesa, Kecamatan Babatoman, Kecamatan Keluang, dan Kecamatan Bayung Lencir. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kader dan simpatisan Partai Perindo menerima pembekalan pendidikan politik. Beliau juga sekali kalau yang anggota dewan kita dari Partai Perindo, yaitu tentang edukasi politik ini, dari pendidikan, dari perkebunan, jadi ini memotivasi para petani di sini. Pemahaman tentang politik sudah mulai lumayan bagus di masyarakat, dan mereka juga akan mengerti pentingnya partai politik ataupun politik sendiri demi kelangsungan pembangunan khususnya di negara mereka masing-masing. Hasil pertemuan dan silaturahmi ini bagi kami selaku anggota DPRD mewakili Partai Perindo sangat bermanfaat sekali. Paling tidak kami mengetahui keluhan dari masyarakat Bayat ini. Itu adalah cita-cita dari Partai Perindo untuk bisa membantu masyarakat kecil. Edukasi politik dinilai sangat penting lantaran menjadi bekal bagi warga yang memiliki keinginan memulai karir di dunia politik. Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudipyo hadir di tengah masyarakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat termasuk berperan dalam dunia pendidikan dan kesehatan.
Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.